Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bernama Tamim Ad-Dari, kapalnya terombang-ambing ombak hingga terdampar di sebuah pulau asing. Mereka turun dan melihat makhluk berbulu lebat bernama Jasasah yang menuntun mereka ke sebuah gua. Di dalamnya, mereka mendapati sosok yang amat menakutkan. Seorang manusia raksasa, terikat rantai besar, dengan salah satu mata buta dan wajahnya penuh keangkuhan. Orang itu bertanya, apakah sudah muncul nabi terakhir di tanah Arab? Apakah sungai-sungai tertentu masih mengalir? Apakah pohon kurma baisan masih berbuah? Mereka menjawab sesuai yang mereka ketahui. Lalu ia berkata, aku adalah Al-Masih Dajjal. Kelak aku akan keluar, dan tidak ada negeri yang luput dari langkahku, kecuali Makkah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh para malaikat Tamim Ad-Dari dan rombongannya kembali dengan hati bergetar. Kisah itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membenarkannya, seraya mengingatkan umat agar berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di tengah hiruk-pikuk perang Badar, debu menutupi pandangan dan pedang beradu di udara. Abdullah bin Mas'ud, sahabat kecil bertubuh kurus, melihat Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, di antara tawanan. Dengan tekad membara, Ibnu Mas'ud memegang tangan Abbas dengan kuat. Abbas yang bertubuh lebih besar menjerit kesakitan, memanggil Rasulullah. Rasulullah tersenyum lembut, bersabda, bukan tangan Ibnu Mas'ud yang memegangmu, wahai Abbas, tapi itu adalah malaikat yang menahanmu. Abbas pun terdiam, air matanya menetes. Abu Jahal, musuh besar Islam, datang dengan penuh kesombongan memimpin Quraisy. Di tengah pertempuran, dua pemuda dari kaum Ansyar, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awwidz bin Afra, mendengar sahabat Ansyar, Abdurrahman bin Auf, bercerita tentang Abu Jahal. Mereka berdua berkata dengan penuh semangat, wahai paman, tunjukkan kepadaku Abu Jahal, musuh Allah itu. Ketika Abu Jahal terlihat di medan perang, kedua pemuda itu langsung menyerangnya dengan pedang. Mereka berhasil melukai Abu Jahal parah, meski akhirnya keduanya juga gugur syahid dalam pertempuran. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari Abu Jahal yang terluka parah. Ia akhirnya ditemukan sekarat oleh Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian mengakhiri hidupnya. Kisah ini jadi bukti semangat pemuda dalam jihad, keberanian yang tak takut mati, dan bagaimana akhirnya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, binasa di tangan kaum muslimin. Di pagi penuh harap, Madinah bergemuruh. Anak-anak dan orang dewasa memenuhi jalan. Wajah mereka cerah menantikan Rasulullah dan Abu Bakar. Sorak gembira dan lantunan pujian menggema, menandai momen bersejarah itu. Setiap keluarga berlomba ingin menjamu beliau, menawarkan rumahnya dengan penuh cinta. Namun Rasulullah memilih membiarkan untanya berjalan sendiri, seraya berkata, biarkan ia, karena telah diperintah Allah. Unta itu akhirnya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansyari. Di sanalah beliau menetap, menandai babak baru Islam di Madinah. Di lereng Jabal Nur, terdapat sebuah gua sunyi bernama Hira. Disinilah Muhammad sering menyendiri, merenungi ciptaan Allah, mencari kebenaran. Pada suatu malam yang hening, tiba-tiba gua itu dipenuhi cahaya. Seorang malaikat agung, Jibril, hadir dengan sayap yang membentang megah. Beliau mendekap Muhammad dan berkata, Iqra, bacalah. Dengan gemetar beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Perintah itu diulang 3 kali, hingga akhirnya turunlah wahyu pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, Muhammad bukan lagi hanya seorang yang mencari kebenaran. Beliau telah menjadi Rasul Allah, pembawa cahaya untuk seluruh umat manusia. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum muslimin diuji dengan masa 4 bulan tanpa kelahiran anak laki-laki. Kaum Yahudi pun menyebarkan isu Muhammad dan pengikutnya terkena sihir. Mereka takkan punya keturunan laki-laki lagi. Isu itu membuat hati sebagian muslim Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansyar dari Madinah. Saat itu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi.
seorang Ansyar yang sangat dermawan. Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, aku adalah orang kaya di Madinah. Aku memiliki 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah keduanya, kebun dan istri akan aku serahkan padamu." Namun Abdurrahman bin Auf menolak dengan penuh kebaikan. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Dengan kerja keras dan kejujurannya, Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar hingga Allah memberinya keberkahan dan ia menjadi salah satu sahabat yang paling dermawan di kemudian hari. Rasulullah pernah berdoa agar Islam dimuliakan melalui Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Doa itu dikabulkan. Umar mendapat hidayah. Umar melangkah menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul sembunyi-sembunyi. Melihat Umar datang, Hamzah berkata, "Ya Rasulullah, biar aku yang menghadapinya." Tapi Rasulullah bersabda, "Masuklah Hamzah." Rasulullah mendekat, menepuk dada Umar, seraya berkata, "Tidakkah sudah tiba waktunya, wahai Ibnul Khattab?" Air mata menetes. Umar pun bersyahadat. Sejak hari itu, Islam semakin kuat dengan keberanian Umar bin Khattab. Di suatu hari, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki kurus, tubuhnya kecil, betisnya begitu tipis. Dialah Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sangat dicintai Nabi. Sebagian sahabat tersenyum melihat betis Ibnu Mas'ud yang kurus tertiup angin. Namun Rasulullah menatap mereka dengan lembut lalu bersabda, "Apakah kalian menertawakan betisnya yang kecil itu? Demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud." Para sahabat pun terdiam. Sejak hari itu mereka sadar, nilai manusia bukan dari bentuk tubuhnya, tapi dari keimanan dan amalnya. Umar bin Khattab, pemuda Quraisy yang dikenal keras dan ditakuti, pernah membenci Islam dengan sangat. Suatu hari ia bahkan bertekad membunuh Nabi Muhammad. Namun, di tengah perjalanan ia mendengar adiknya, Fatimah, telah memeluk Islam. Amarahnya meledak hingga ia melukai Fatimah. Melihat darah adiknya, hati Umar luluh. Ia lalu membaca lembaran Al-Quran surah Taha dan hatinya bergetar hebat. Dengan tekad baru, Umar mendatangi Nabi Muhammad dan bersyahadat. Sejak itu, Umar menjadi pelindung Islam yang kokoh dan disegani. Ketika beliau dipercaya oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke Syam, Muhammad menjalankan tugas itu dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Maisarah, pembantu Khadijah yang turut dalam perjalanan, menyaksikan sendiri bagaimana Muhammad selalu menepati janji, tidak pernah menipu, dan selalu memperlakukan mitra dagangnya dengan adil dan penuh hormat. Hasilnya, keuntungan besar pun didapat, bukan hanya karena kecerdikan berdagang, tetapi juga berkat kepercayaan yang tumbuh dari kejujuran beliau. Sikap ini membuat Khadijah kagum, dan akhirnya memilih Muhammad sebagai pendamping hidupnya. Nilai kejujuran dan amanah yang ia tunjukkan menjadi fondasi kuat dalam membangun bisnis yang diberkahi dan dipercaya banyak orang. Keteladanan Muhammad dalam berdagang mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan sekadar soal materi, tapi juga menjaga integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Saat kaum muslimin bersiap hijrah ke Madinah, banyak yang melakukannya sembunyi-sembunyi, takut pada ancaman Quraisy. Namun Umar bin Khattab berbeda. Dengan gagah, ia berjalan menuju Ka'bah, tawaf 7 kali, lalu sholat 2 rakaat di hadapan Quraisy. Setelah itu, ia berdiri lantang dan berkata, "Barang siapa ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya kehilangan anak, temuilah aku di balik bukit ini." Tak seorang pun berani menantangnya. Dengan penuh wibawa, Umar bin Khattab pun berhijrah secara terang-terangan. Kisah ini menjadi simbol keberanian dan ketegasan dalam membela agama Allah. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama umat Islam melawan kaum Quraisy. Jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, sementara Quraisy membawa 1000 pasukan lengkap dengan kuda dan senjata. Meski kalah jumlah, Rasulullah meneguhkan hati para sahabat. Dengan iman, mereka maju ke medan perang di lembah Badar. Allah mengabulkan doa Rasulullah. Malaikat turun membantu, dan kaum muslimin bertempur dengan penuh keberanian. Akhirnya, umat Islam meraih kemenangan besar. Banyak pemimpin Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Perang Badar menjadi bukti bahwa pertolongan Allah bersama orang-orang beriman. Menjelang perang Badar, Rasulullah memberi semangat kepada pasukan. Beliau bersabda, "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi."
Mendengar itu, seorang sahabat bernama Umair bin Hammam berkata penuh takjub, "Bakhin, bakhin, wahai Rasulullah, apakah benar surga itu seluas langit dan bumi?" Rasulullah menjawab, "Ya, benar." Umair pun berkata, "Allahu Akbar, tidak ada jarak antara diriku dan surga itu, kecuali bila aku gugur syahid." Saat itu, Umair sedang memakan beberapa butir kurma. Ia berkata, "Jika aku menunggu habis memakannya, itu masih terlalu lama." Lalu ia melemparkan kurmanya, maju dan berperang hingga syahid. Di tengah panasnya perang Badar, panah musuh melesat cepat dan mengenai wajah Qatadah bin Nu'man. Satu anak panah menembus matanya hingga terlepas dari tempatnya. Darah mengalir deras, penglihatannya gelap, dan rasa sakit luar biasa menyerang. Namun Qatadah tetap berlari menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembut, Nabi memegang wajahnya dan mengambil mata itu, lalu menempelkannya kembali dengan tangannya yang penuh berkah. Dalam sekejap, atas izin Allah, mata itu sembuh, bahkan lebih indah dan tajam dari sebelumnya. Qatadah pun tersenyum. Air mata jatuh di pipinya, bukan karena sakit, tapi karena keajaiban yang baru saja ia saksikan. Itulah mukjizat yang menguatkan hati para sahabat di medan perang. Bayangkan malam yang sunyi di Gua Hira, saat Rasulullah duduk merenung dalam kesunyian. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan perintah, "Bacalah." Tubuh beliau gemetar hebat, hati bergetar penuh ketakutan dan kebingungan. Langkah beliau goyah saat turun dari gua, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam ketakutan yang mendalam, Rasulullah segera pulang ke rumah. Sesampainya di sana, beliau berkata kepada Khadijah, istrinya tercinta, "Zamiluni, selimuti aku." Khadijah pun dengan penuh kasih sayang segera menyelimuti beliau, menenangkan ketakutan yang melanda. Setelah tenang, Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa yang dialami di Gua Hira. Khadijah menatap beliau dengan penuh keyakinan dan berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan menegakkan kebenaran." Lalu Khadijah membawa beliau menemui Warakah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang sangat memahami kitab suci. Setelah mendengar kisah Rasulullah, Warakah berkata, "Itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Engkau adalah nabi terakhir umat ini. Jika aku masih hidup saat engkau diutus, niscaya aku akan menjadi pendukungmu." Rasulullah pun bersabda bahwa Warakah berada di surga karena keimanannya dan ucapannya yang penuh keyakinan. Sejak malam itu, cahaya risalah Islam pun mulai menyinari dunia dengan penuh harapan dan petunjuk. Abu Bakar bin Abi Quhafah adalah sahabat karib Nabi Muhammad sejak masa muda. Dikenal sebagai pedagang jujur dan berhati lembut, ia begitu dihormati di tengah masyarakat Quraisy. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Abu Bakar menjadi laki-laki pertama yang diajak memeluk Islam. Tanpa ragu, Abu Bakar langsung membenarkan risalah Nabi, berikrar iman, dan menjadi pendukung setia. Ia pun berdakwah, mengajak sahabat-sahabat besar lain memeluk Islam. Kesetiaannya membuatnya digelari Asy-Shiddiq. Di perang Badar, kaum muslimin dibuat kesulitan oleh seorang pendekar Quraisy bernama Ibnu Zatul Khaf. Tubuhnya besar, serangannya ganas, tak ada yang mampu menandingi. Para sahabat lalu melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menugaskan Zubair bin Awam, singa Allah, untuk menghadapinya. Zubair menatap tajam, mencari celah pada tubuh musuhnya. Dan ia melihat, hanya ada satu titik lemah di antara kedua matanya. Dengan keberanian penuh, Zubair melemparkan tombaknya. Tombak itu melesat menembus tepat di tengah mata Ibnu Zatul Khaf. Seketika musuh itu roboh dan kaum muslimin kembali bersemangat. Hari itu, Zubair membuktikan bahwa iman dan keberanian lebih besar dari kekuatan siapapun. Di atas bukit Syafa, Rasulullah berdiri memanggil kaum Quraisy dengan suara lantang. "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian." Orang-orang pun datang berbondong-bondong. Beliau lalu berkata, "Bagaimana jika aku katakan, di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang Mekah? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Dengan suara bulat mereka menjawab, "Tentu saja. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Maka ketahuilah, aku adalah utusan Allah.
Aku diutus untuk memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Sembahlah Allah semata dan jauhilah berhala. Namun sebagian terdiam, sebagian marah. Abu Lahab pun berseru keras, "Celaka engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Meski ditolak, Nabi SAW tetap teguh. Sejak hari itu, dakwah beliau dimulai secara terbuka, menyeru manusia kepada cahaya kebenaran. Tahukah kamu bahwa di masa jahiliyah pernah terjadi peperangan besar yang justru berlangsung di bulan-bulan haram? Inilah Perang Fijar, yang artinya perang dosa besar, karena melanggar kehormatan bulan-bulan suci yang seharusnya bebas dari pertumpahan darah. Perang ini pecah antara kabilah Quraisy beserta sekutunya melawan kabilah Qais Ailan. Penyebabnya bermula dari masalah harga diri dan pertikaian dagang di pasar Ukas, yang berujung pada permusuhan terbuka dan konflik berkepanjangan. Di tengah panasnya konflik tersebut, Muhammad yang masih remaja turut serta bersama pamannya. Namun, beliau tidak turun ke medan perang membawa senjata, melainkan hanya mengumpulkan anak panah yang berjatuhan dan menyerahkannya kepada paman-pamannya untuk digunakan kembali. Perang Fijar berlangsung dalam beberapa pertempuran sengit hingga akhirnya dicapai perdamaian yang mengakhiri permusuhan. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, kota itu dihuni oleh kaum Ansyar, Muhajirin, dan juga suku Yahudi. Untuk menyatukan semua golongan, beliau menyusun sebuah perjanjian bersejarah, Piagam Madinah. Piagam ini berisi kesepakatan hidup damai. Muslim dan Yahudi wajib saling menghormati, menjaga keamanan bersama, serta melindungi Madinah dari serangan luar. Dengan piagam ini, Madinah menjadi kota yang adil. Setiap kelompok bebas beribadah, dan semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah awal berdirinya masyarakat yang rukun di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban Islam pertama di dunia. Setelah Rasulullah SAW menceritakan perjalanannya ke Masjidil Aqsa dan langit, kaum Quraisy menantang dengan pertanyaan untuk membuktikan kebenarannya. Salah satu di antaranya, Rasulullah menyebutkan bahwa dalam perjalanan, beliau melihat kafilah Quraisy yang kehilangan seekor unta. Rasulullah menggambarkan mereka, bahkan meneriaki dari atas perjalanan beliau untuk menunjukkan arah unta itu. Beliau juga menceritakan detail lain seperti rombongan kafilah yang akan segera tiba di Makkah, waktu tiba mereka, dan warna kantong air yang dibawa. Ketika kafilah itu benar-benar datang ke Makkah sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW, itu menjadi bukti nyata bahwa beliau sungguh menjalani perjalanan Isra Miraj. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah menolong Rasulullah menghadapi keraguan Quraisy dengan tanda-tanda yang jelas. Ketika Rasulullah hijrah menuju Madinah, beliau ditemani sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bersembunyi di Gua Sur, sementara Quraisy mengejar dengan penuh amarah. Sebelum masuk, Abu Bakar membersihkan gua dan menutup lubang-lubang kecil agar tidak ada binatang yang menyakiti Rasulullah. Namun satu lubang masih terbuka, dan dari situlah seekor binatang berbisa menggigit kakinya. Abu Bakar menahan sakit, air matanya menetes, tapi ia tidak bergerak sedikit pun agar Rasulullah tetap bisa beristirahat. Melihat sahabatnya terluka, Rasulullah mengusap luka itu, dan seketika sembuh dengan izin Allah. Sementara itu, kaum Quraisy sampai di mulut gua. Namun Allah melindungi dengan mengirim laba-laba yang menutup pintu gua dengan jaringnya, dan burung merpati yang bersarang di sana. Kisah ini menjadi bukti kesetiaan Abu Bakar dan pertolongan Allah yang selalu menjaga Rasulnya. Menjelang Perang Badar, Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat. Saat itu Miqdad bin Amr berdiri penuh keberanian dan berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau ragu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk menunggu di sini. Tetapi kami berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu walaupun ke Birak al-Jimat, tempat di mana ada 14 suku yang memerangi Islam." Ucapan ini membuat wajah Rasulullah SAW berseri-seri, penuh kegembiraan. Bayangkan malam yang sunyi di Gua Hira, saat Rasulullah duduk merenung dalam kesunyian. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan perintah, "Bacalah." Tubuh beliau gemetar hebat, hati bergetar penuh ketakutan dan kebingungan. Langkah beliau goyah saat turun dari gua, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam ketakutan yang mendalam, Rasulullah segera pulang ke rumah. Sesampainya di sana, beliau berkata kepada Khadijah, istrinya tercinta, "Zamiluni, selimuti aku."
Khadijah pun dengan penuh kasih sayang segera menyelimuti beliau, menenangkan ketakutan yang melanda. Setelah tenang, Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa yang dialami di Gua Hira. Khadijah menatap beliau dengan penuh keyakinan dan berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan menegakkan kebenaran." Lalu Khadijah membawa beliau menemui Warakah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang sangat memahami kitab suci. Setelah mendengar kisah Rasulullah, Warakah berkata, "Itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Engkau adalah nabi terakhir umat ini. Jika aku masih hidup saat engkau diutus, niscaya aku akan menjadi pendukungmu." Kaum Quraisy bersepakat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, rumah beliau dikepung pemuda dari berbagai kabilah. Namun Allah menjaga Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan rencana agung untuk hijrah. Ali pun tidur di ranjang Rasulullah, membuat musuh menyangka beliau masih di dalam. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar keluar menuju Gua Sur. Ketika Quraisy menyerbu masuk, mereka terkejut. Yang ada di ranjang hanyalah Ali. Rasulullah telah pergi. Dari malam itulah dimulai hijrah yang agung menuju Madinah. Suatu hari kafilah Quraisy berangkat melintasi gurun yang luas. Abu Thalib pun mengajak serta keponakannya yang masih kecil, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya tampak bersinar lembut di bawah cahaya matahari. Saat rombongan singgah di sebuah biara tua di Busra, pendeta bernama Buhaira keluar dan menatap penuh perhatian. Dengan mata bijaknya, ia melihat tanda istimewa pada diri anak kecil itu. Awan menaungi perjalanan Muhammad kecil dari terik matahari. Abu Thalib memeluknya erat, sementara Buhaira berpesan, "Jagalah anak ini, kelak dia akan menjadi nabi terakhir." Di kota Makkah, Muhammad kecil sudah dikenal jujur dan amanah. Meski masih belia, tutur katanya lembut dan disukai banyak orang. Suatu hari, seorang pedagang asing menitipkan barang dagangannya. Muhammad pun menerima amanah itu dengan penuh kesungguhan. Siang berganti malam, hari pun berlalu. Namun pedagang itu tak kunjung kembali. Muhammad tetap menunggu, setia menjaga titipan itu. Meski lelah dan panas matahari menyengat, ia tidak beranjak. Amanah baginya adalah janji yang tak boleh dikhianati. Hingga akhirnya pedagang itu kembali. Ia terkejut mendapati barang-barangnya masih utuh, dijaga dengan penuh kesabaran. Sejak saat itu masyarakat makin menaruh hormat. Muhammad kecil pun digelari Al-Amin, yang terpercaya. Menjelang perang Badr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang meluruskan barisan para sahabat. Beliau membawa tongkat kecil, memastikan barisan rapat dan kokoh. Tiba-tiba, tongkat Rasulullah menyentuh perut sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, izinkan aku membalasnya." Rasulullah membuka bajunya dan memberikan kesempatan kepada Sawad. Namun bukannya membalas, Sawad justru mendekat, memeluk dan mencium perut beliau. Dengan mata berkaca-kaca, Sawad berkata, "Aku akan menghadapi perang ini. Aku ingin bagian terakhir dari tubuhku yang menyentuh dunia adalah kulitku menyentuh kulitmu." Para sahabat terharu dan semakin bersemangat. Menjelang perang Badar, para pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka khawatir, walau jumlah muslim sedikit, keberanian mereka sudah terdengar. Namun, ada satu hal, Bani Kinanah, suku yang biasa memusuhi Quraisy. Mereka khawatir bila keluar berperang, kota Makkah akan diserang dari belakang. Pada saat itu, syaitan datang menyamar sebagai seorang tua dari Bani Kinanah. "Jangan takut pada Bani Kinanah, aku akan melindungi kalian. Tidak seorang pun dari mereka yang akan menyerang Makkah. Pergilah dan hancurkan Muhammad serta pengikutnya." Mendengar jaminan itu, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah semakin yakin untuk berangkat perang. Kaum Quraisy pun keluar dengan penuh kesombongan, membawa 1000 pasukan lengkap dengan kuda dan peralatan perang. Namun, ketika perang benar-benar dimulai dan para malaikat turun menolong kaum muslimin, syaitan yang menyamar itu tampak gentar. Ia berbalik melarikan diri. Ia berkata, "Aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Seorang budak berkulit hitam yang memilih Islam di tengah ancaman dan siksaan kaum Quraisy. Bilal tidak hanya diuji dari segi fisik, tapi juga imannya yang luar biasa kuat. Setiap kali majikannya, Umayyah bin Khalaf, menindih tubuhnya dengan batu besar yang membakar, Bilal tetap tegar mengucapkan, "Ahad, Ahad," menegaskan keesaan Allah yang Maha Esa.
Siksaan itu bukan sekadar rasa sakit, melainkan juga bentuk tekanan agar Bilal kembali pada keyakinan lamanya yang menyembah berhala. Namun, Bilal justru semakin kuat dan tak tergoyahkan. Ia menolak tunduk, meski nyawa menjadi taruhannya. Keteguhan hati Bilal mengguncang banyak orang, bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, "Bilal adalah tuan kita, dan ia dimerdekakan oleh tuan kita, Abu Bakar." Kisah Bilal membuktikan bahwa keimanan sejati tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan atau ancaman kematian. Batu panas dan siksaan yang kejam tak mampu memadamkan cahaya keyakinannya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar hijrah menuju Madinah, Quraisy mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap beliau. Suraqah bin Malik, penunggang kuda tangguh, segera berangkat mengejar dengan kudanya. Debu berhamburan, ia hampir menyusul, namun kudanya tiba-tiba terperosok ke tanah. Ia bangkit lagi, mencoba kembali, tetapi kudanya jatuh sekali lagi hingga membuatnya takut. Saat itu, ia sadar ada perlindungan Allah yang menjaga Nabi. Dengan gentar, ia meminta ampunan dan keselamatan. Rasulullah lalu bersabda penuh kasih, "Pergilah, wahai Suraqah. Kelak engkau akan memakai gelang Kisra." Janji itu terbukti di masa depan. Di awal Perang Badar, 3 Quraisy maju menantang. Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Dari barisan muslimin, tampil 3 pahlawan, Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits. Pertarungan pun pecah. Hamzah menebas Syaibah. Ali menjatuhkan Al-Walid. Namun Ubaidah terluka parah saat melawan Utbah. Dengan bantuan Hamzah dan Ali, Utbah akhirnya tewas. Tapi Ubaidah pun gugur, menjadi syahid pertama dalam Perang Badar. Duel ini menjadi tanda bahwa kemenangan sejati bukan pada jumlah, tapi pada iman dan pertolongan Allah. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bernama Tamim Ad-Dari, kapalnya terombang-ambing ombak hingga terdampar di sebuah pulau asing. Mereka turun dan melihat makhluk berbulu lebat bernama Jasasah yang menuntun mereka ke sebuah gua. Di dalamnya, mereka mendapati sosok yang amat menakutkan. Seorang manusia raksasa, terikat rantai besar, dengan salah satu mata buta dan wajahnya penuh keangkuhan. Orang itu bertanya, "Apakah sudah muncul Nabi terakhir di tanah Arab? Apakah sungai-sungai tertentu masih mengalir? Apakah pohon kurma besan masih berbuah?" Mereka menjawab sesuai yang mereka ketahui. Lalu ia berkata, "Aku adalah Al-Masih Dajjal. Kelak aku akan keluar, dan tidak ada negeri yang luput dari langkahku, kecuali Makkah dan Madinah." Keduanya dijaga oleh para malaikat Tamim Ad-Dari, dan rombongannya kembali dengan hati bergetar. Kisah itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membenarkannya, seraya mengingatkan umat agar berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di tengah hiruk-pikuk Perang Badar, debu menutupi pandangan dan pedang beradu di udara. Abdullah bin Mas'ud, sahabat kecil bertubuh kurus, melihat Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, di antara tawanan. Dengan tekad membara, Ibnu Mas'ud memegang tangan Abbas dengan kuat. Abbas yang bertubuh lebih besar menjerit kesakitan, memanggil Rasulullah. Rasulullah tersenyum lembut, bersabda, "Bukan tangan Ibnu Mas'ud yang memegangmu, wahai Abbas, tapi itu adalah malaikat yang menahanmu." Abbas pun terdiam, air matanya menetes. Abu Jahal, musuh besar Islam, datang dengan penuh kesombongan memimpin Quraisy. Di tengah pertempuran, 2 pemuda dari kaum Ansyar, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awwidz bin Afra, mendengar sahabat Ansyar, Abdurrahman bin Auf, bercerita tentang Abu Jahal. Mereka berdua berkata dengan penuh semangat, "Wahai paman, tunjukkan kepadaku Abu Jahal, musuh Allah itu." Ketika Abu Jahal terlihat di medan perang, kedua pemuda itu langsung menyerangnya dengan pedang. Mereka berhasil melukai Abu Jahal parah, meski akhirnya keduanya juga gugur syahid dalam pertempuran. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari Abu Jahal yang terluka parah. Ia akhirnya ditemukan sekarat oleh Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian mengakhiri hidupnya. Kisah ini jadi bukti semangat pemuda dalam jihad, keberanian yang tak takut mati, dan bagaimana akhirnya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, binasa di tangan kaum muslimin. Di pagi penuh harap, Madinah bergemuruh. Anak-anak dan orang dewasa memenuhi jalan. Wajah mereka cerah menantikan Rasulullah dan Abu Bakar. Sorak gembira dan lantunan pujian menggema, menandai momen bersejarah itu. Setiap keluarga berlomba ingin menjamu beliau, menawarkan rumahnya dengan penuh cinta. Namun Rasulullah memilih membiarkan untanya berjalan sendiri, seraya berkata, "Biarkan ia, karena telah diperintah Allah." Unta itu akhirnya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansyari. Di sanalah beliau menetap, menandai babak baru Islam di Madinah.
Di lereng Jabal Nur, terdapat sebuah gua sunyi bernama Hira. Disinilah Muhammad sering menyendiri, merenungi ciptaan Allah, mencari kebenaran. Pada suatu malam yang hening, tiba-tiba gua itu dipenuhi cahaya. Seorang malaikat agung, Jibril, hadir dengan sayap yang membentang megah. Beliau mendekap Muhammad dan berkata, "Iqra, bacalah." Dengan gemetar beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu diulang 3 kali. Hingga akhirnya turunlah wahyu pertama. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Sejak saat itu, Muhammad bukan lagi hanya seorang yang mencari kebenaran. Beliau telah menjadi Rasul Allah, pembawa cahaya untuk seluruh umat manusia. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum muslimin diuji dengan masa 4 bulan tanpa kelahiran anak laki-laki. Kaum Yahudi pun menyebarkan isu Muhammad dan pengikutnya terkena sihir. Mereka takkan punya keturunan laki-laki lagi. Isu itu membuat hati sebagian muslim Asma binti Abu Bakar melahirkan seorang bayi laki-laki, Abdullah bin Zubair. Bayi ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Beliau tersenyum, membacakan di telinganya, dan mendoakan keberkahan. Kelahiran Abdullah menjadi bukti Allah menjaga umatnya dari fitnah, sekaligus mengembalikan semangat kaum muslimin di Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansyar dari Madinah. Saat itu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang Ansyar yang sangat dermawan. Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, aku adalah orang kaya di Madinah. Aku memiliki 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah keduanya, kebun dan istri akan aku serahkan padamu." Namun Abdurrahman bin Auf menolak dengan penuh kebaikan. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Dengan kerja keras dan kejujurannya, Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar hingga Allah memberinya keberkahan dan ia menjadi salah satu sahabat yang paling dermawan di kemudian hari. Rasulullah pernah berdoa agar Islam dimuliakan melalui Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Doa itu dikabulkan. Umar mendapat hidayah. Umar melangkah menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul sembunyi-sembunyi. Melihat Umar datang, Hamzah berkata, "Ya Rasulullah, biar aku yang menghadapinya." Tapi Rasulullah bersabda, "Masuklah Hamzah." Rasulullah mendekat, menepuk dada Umar, seraya berkata, "Tidakkah sudah tiba waktunya, wahai Ibnul Khattab?" Air mata menetes. Umar pun bersyahadat. Sejak hari itu, Islam semakin kuat dengan keberanian Umar bin Khattab. Di suatu hari, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki kurus, tubuhnya kecil, betisnya begitu tipis. Dialah Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sangat dicintai Nabi. Sebagian sahabat tersenyum melihat betis Ibnu Mas'ud yang kurus tertiup angin. Namun Rasulullah menatap mereka dengan lembut lalu bersabda, "Apakah kalian menertawakan betisnya yang kecil itu? Demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud." Para sahabat pun terdiam. Sejak hari itu mereka sadar, nilai manusia bukan dari bentuk tubuhnya, tapi dari keimanan dan amalnya. Umar bin Khattab, pemuda Quraisy yang dikenal keras dan ditakuti, pernah membenci Islam dengan sangat. Suatu hari, ia bahkan bertekad membunuh Nabi Muhammad. Namun, di tengah perjalanan ia mendengar adiknya, Fatimah, telah memeluk Islam. Amarahnya meledak hingga ia melukai Fatimah. Melihat darah adiknya, hati Umar luluh. Ia lalu membaca lembaran Al-Quran surah Taha dan hatinya bergetar hebat. Dengan tekad baru, Umar mendatangi Nabi Muhammad dan bersyahadat. Sejak itu, Umar menjadi pelindung Islam yang kokoh dan disegani. Ketika beliau dipercaya oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke Syam, Muhammad menjalankan tugas itu dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Maisarah, pembantu Khadijah yang turut dalam perjalanan, menyaksikan sendiri bagaimana Muhammad selalu menepati janji, tidak pernah menipu, dan selalu memperlakukan mitra dagangnya dengan adil dan penuh hormat. Hasilnya, keuntungan besar pun didapat, bukan hanya karena kecerdikan berdagang,
tetapi juga berkat kepercayaan yang tumbuh dari kejujuran beliau. Sikap ini membuat Khadijah kagum dan akhirnya memilih Muhammad sebagai pendamping hidupnya. Nilai kejujuran dan amanah yang ia tunjukkan menjadi fondasi kuat dalam membangun bisnis yang diberkahi dan dipercaya banyak orang. Keteladanan Muhammad dalam berdagang mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan sekadar soal materi, tapi juga menjaga integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Saat kaum muslimin bersiap hijrah ke Madinah, banyak yang melakukannya sembunyi-sembunyi, takut pada ancaman Quraisy. Namun Umar bin Khattab berbeda. Dengan gagah, ia berjalan menuju Ka'bah, tawaf 7 kali, lalu sholat 2 rakaat di hadapan Quraisy. Setelah itu, ia berdiri lantang dan berkata, "Barang siapa ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya kehilangan anak, temuilah aku di balik bukit ini." Tak seorang pun berani menantangnya. Dengan penuh wibawa, Umar bin Khattab pun berhijrah secara terang-terangan. Kisah ini menjadi simbol keberanian dan ketegasan dalam membela agama Allah. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama umat Islam melawan kaum Quraisy. Jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, sementara Quraisy membawa 1000 pasukan lengkap dengan kuda dan senjata. Meski kalah jumlah, Rasulullah meneguhkan hati para sahabat. Dengan iman, mereka maju ke medan perang di lembah Badar. Allah mengabulkan doa Rasulullah. Malaikat turun membantu, dan kaum muslimin bertempur dengan penuh keberanian. Akhirnya, umat Islam meraih kemenangan besar. Banyak pemimpin Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Perang Badar menjadi bukti bahwa pertolongan Allah bersama orang-orang beriman. Menjelang perang Badar, Rasulullah memberi semangat kepada pasukan. Beliau bersabda, "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Mendengar itu, seorang sahabat bernama Umair bin Hammam berkata penuh takjub, "Bakhin, bakhin, wahai Rasulullah, apakah benar surga itu seluas langit dan bumi?" Rasulullah menjawab, "Ya, benar." Umair pun berkata, "Allahu Akbar, tidak ada jarak antara diriku dan surga itu, kecuali bila aku gugur syahid." Saat itu, Umair sedang memakan beberapa butir kurma. Ia berkata, "Jika aku menunggu habis memakannya, itu masih terlalu lama." Lalu ia melemparkan kurmanya, maju dan berperang hingga syahid. Di tengah panasnya perang Badar, panah musuh melesat cepat dan mengenai wajah Qatadah bin Nu'man. Satu anak panah menembus matanya hingga terlepas dari tempatnya. Darah mengalir deras, penglihatannya gelap, dan rasa sakit luar biasa menyerang. Namun Qatadah tetap berlari menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembut, Nabi memegang wajahnya dan mengambil mata itu, lalu menempelkannya kembali dengan tangannya yang penuh berkah. Dalam sekejap, atas izin Allah, mata itu sembuh, bahkan lebih indah dan tajam dari sebelumnya. Qatadah pun tersenyum, air mata jatuh di pipinya, bukan karena sakit, tapi karena keajaiban yang baru saja ia saksikan. Itulah mukjizat yang menguatkan hati para sahabat di medan perang. Bayangkan malam yang sunyi di Gua Hira, saat Rasulullah duduk merenung dalam kesunyian. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan perintah, "Bacalah." Tubuh beliau gemetar hebat, hati bergetar penuh ketakutan dan kebingungan. Langkah beliau goyah saat turun dari gua, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam ketakutan yang mendalam, Rasulullah segera pulang ke rumah. Sesampainya di sana, beliau berkata kepada Khadijah, istrinya tercinta, "Zamiluni, selimuti aku." Khadijah pun dengan penuh kasih sayang segera menyelimuti beliau, menenangkan ketakutan yang melanda. Setelah tenang, Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa yang dialami di Gua Hira. Khadijah menatap beliau dengan penuh keyakinan dan berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan menegakkan kebenaran." Lalu Khadijah membawa beliau menemui Warakah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang sangat memahami kitab suci. Setelah mendengar kisah Rasulullah, Warakah berkata, "Itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Engkau adalah nabi terakhir umat ini. Jika aku masih hidup saat engkau diutus, niscaya aku akan menjadi pendukungmu." Rasulullah pun bersabda bahwa Warakah berada di surga karena keimanannya dan ucapannya yang penuh keyakinan. Sejak malam itu,
cahaya risalah Islam pun mulai menyinari dunia dengan penuh harapan dan petunjuk. Abu Bakar bin Abi Quhafah adalah sahabat karib Nabi Muhammad sejak masa muda. Dikenal sebagai pedagang jujur dan berhati lembut, ia begitu dihormati di tengah masyarakat Quraisy. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Abu Bakar menjadi laki-laki pertama yang diajak memeluk Islam. Tanpa ragu, Abu Bakar langsung membenarkan risalah Nabi, berikrar iman, dan menjadi pendukung setia. Ia pun berdakwah, mengajak sahabat-sahabat besar lain memeluk Islam. Kesetiaannya membuatnya digelari Asy-Shiddiq. Di Perang Badar, kaum muslimin dibuat kesulitan oleh seorang pendekar Quraisy bernama Ibnu Zatul Khaf. Tubuhnya besar, serangannya ganas, tak ada yang mampu menandingi. Para sahabat lalu melapor kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menugaskan Zubair bin Awam, singa Allah, untuk menghadapinya. Zubair menatap tajam, mencari celah pada tubuh musuhnya. Dan ia melihat hanya ada satu titik lemah di antara kedua matanya. Dengan keberanian penuh, Zubair melemparkan tombaknya. Tombak itu melesat menembus tepat di tengah mata Ibnu Zatul Khaf. Seketika musuh itu roboh dan kaum muslimin kembali bersemangat. Hari itu, Zubair membuktikan bahwa iman dan keberanian lebih besar dari kekuatan siapapun. Di atas bukit Syafa, Rasulullah berdiri memanggil kaum Quraisy dengan suara lantang. "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian." Orang-orang pun datang berbondong-bondong. Beliau lalu berkata, "Bagaimana jika aku katakan, di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang Mekah? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Dengan suara bulat mereka menjawab, "Tentu saja. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Maka ketahuilah, aku adalah utusan Allah. Aku diutus untuk memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Sembahlah Allah semata dan jauhilah berhala." Namun sebagian terdiam, sebagian marah. Abu Lahab pun berseru keras, "Celaka engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Meski ditolak, Nabi SAW tetap teguh. Sejak hari itu, dakwah beliau dimulai secara terbuka, menyeru manusia kepada cahaya kebenaran. Tahukah kamu bahwa di masa jahiliyah pernah terjadi peperangan besar yang justru berlangsung di bulan-bulan haram? Inilah Perang Fijar, yang artinya perang dosa besar, karena melanggar kehormatan bulan-bulan suci yang seharusnya bebas dari pertumpahan darah. Perang ini pecah antara kabilah Quraisy beserta sekutunya melawan kabilah Qais Ailan. Penyebabnya bermula dari masalah harga diri dan pertikaian dagang di pasar Ukas, yang berujung pada permusuhan terbuka dan konflik berkepanjangan. Di tengah panasnya konflik tersebut, Muhammad yang masih remaja turut serta bersama pamannya. Namun, beliau tidak turun ke medan perang membawa senjata, melainkan hanya mengumpulkan anak panah yang berjatuhan dan menyerahkannya kepada paman-pamannya untuk digunakan kembali. Perang Fijar berlangsung dalam beberapa pertempuran sengit hingga akhirnya dicapai perdamaian yang mengakhiri permusuhan. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, kota itu dihuni oleh kaum Ansyar, Muhajirin, dan juga suku Yahudi. Untuk menyatukan semua golongan, beliau menyusun sebuah perjanjian bersejarah, Piagam Madinah. Piagam ini berisi kesepakatan hidup damai. Muslim dan Yahudi wajib saling menghormati, menjaga keamanan bersama, serta melindungi Madinah dari serangan luar. Dengan piagam ini, Madinah menjadi kota yang adil. Setiap kelompok bebas beribadah, dan semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah awal berdirinya masyarakat yang rukun di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban Islam pertama di dunia. Setelah Rasulullah SAW menceritakan perjalanannya ke Masjidil Aqsa dan langit, kaum Quraisy menantang dengan pertanyaan untuk membuktikan kebenarannya. Salah satu di antaranya, Rasulullah menyebutkan bahwa dalam perjalanan beliau melihat kafilah Quraisy yang kehilangan seekor unta. Rasulullah menggambarkan mereka, bahkan meneriaki dari atas perjalanan beliau untuk menunjukkan arah unta itu. Beliau juga menceritakan detail lain seperti rombongan kafilah yang akan segera tiba di Makkah, waktu tiba mereka, dan warna kantong air yang dibawa. Ketika kafilah itu benar-benar datang ke Makkah sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW, itu menjadi bukti nyata bahwa beliau sungguh menjalani perjalanan Isra Miraj. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah menolong Rasulullah menghadapi keraguan Quraisy dengan tanda-tanda yang jelas. Ketika Rasulullah hijrah menuju Madinah, beliau ditemani sahabat setianya, Abu Bakar Asy-Shiddiq. Mereka bersembunyi di Gua Sur, sementara Quraisy mengejar dengan penuh amarah. Sebelum masuk,
Abu Bakar membersihkan gua dan menutup lubang-lubang kecil agar tidak ada binatang yang menyakiti Rasulullah. Namun satu lubang masih terbuka, dan dari situlah seekor binatang berbisa menggigit kakinya. Abu Bakar menahan sakit, air matanya menetes, tapi ia tidak bergerak sedikit pun agar Rasulullah tetap bisa beristirahat. Melihat sahabatnya terluka, Rasulullah mengusap luka itu, dan seketika sembuh dengan izin Allah. Sementara itu, kaum Quraisy sampai di mulut gua. Namun Allah melindungi dengan mengirim laba-laba yang menutup pintu gua dengan jaringnya, dan burung merpati yang bersarang di sana. Kisah ini menjadi bukti kesetiaan Abu Bakar, dan pertolongan Allah yang selalu menjaga Rasulnya. Menjelang Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat. Saat itu Miqdad bin Amr berdiri penuh keberanian dan berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau ragu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk menunggu di sini. Tetapi kami berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu walaupun ke Birak al-Jimat, tempat di mana ada 14 suku yang memerangi Islam." Ucapan ini membuat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri, penuh kegembiraan. Bayangkan malam yang sunyi di Gua Hira, saat Rasulullah duduk merenung dalam kesunyian. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan perintah, "Bacalah." Tubuh beliau gemetar hebat, hati bergetar penuh ketakutan dan kebingungan. Langkah beliau goyah saat turun dari gua, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam ketakutan yang mendalam, Rasulullah segera pulang ke rumah. Sesampainya di sana, beliau berkata kepada Khadijah, istrinya tercinta, "Zamiluni, selimuti aku." Khadijah pun dengan penuh kasih sayang segera menyelimuti beliau, menenangkan ketakutan yang melanda. Setelah tenang, Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa yang dialami di Gua Hira. Khadijah menatap beliau dengan penuh keyakinan dan berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan menegakkan kebenaran." Lalu Khadijah membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang sangat memahami kitab suci. Setelah mendengar kisah Rasulullah, Waraqah berkata, "Itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Engkau adalah nabi terakhir umat ini. Jika aku masih hidup saat engkau diutus, niscaya aku akan menjadi pendukungmu." Kaum Quraisy bersepakat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, rumah beliau dikepung pemuda dari berbagai kabilah. Namun Allah menjaga Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan rencana agung untuk hijrah. Ali pun tidur di ranjang Rasulullah, membuat musuh menyangka beliau masih di dalam. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar keluar menuju Gua Sur. Ketika Quraisy menyerbu masuk, mereka terkejut. Yang ada di ranjang hanyalah Ali. Rasulullah telah pergi. Dari malam itulah dimulai hijrah yang agung menuju Madinah. Suatu hari kafilah Quraisy berangkat melintasi gurun yang luas. Abu Thalib pun mengajak serta keponakannya yang masih kecil, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya tampak bersinar lembut di bawah cahaya matahari. Saat rombongan singgah di sebuah biara tua di Busra, pendeta bernama Buhaira keluar dan menatap penuh perhatian. Dengan mata bijaknya, ia melihat tanda istimewa pada diri anak kecil itu. Awan menaungi perjalanan Muhammad kecil dari terik matahari. Abu Thalib memeluknya erat, sementara Buhaira berpesan, "Jagalah anak ini, kelak dia akan menjadi nabi terakhir." Di kota Makkah, Muhammad kecil sudah dikenal jujur dan amanah. Meski masih belia, tutur katanya lembut dan disukai banyak orang. Suatu hari, seorang pedagang asing menitipkan barang dagangannya. Muhammad pun menerima amanah itu dengan penuh kesungguhan. Siang berganti malam, hari pun berlalu. Namun pedagang itu tak kunjung kembali. Muhammad tetap menunggu, setia menjaga titipan itu. Meski lelah dan panas matahari menyengat, ia tidak beranjak. Amanah baginya adalah janji yang tak boleh dikhianati. Hingga akhirnya pedagang itu kembali. Ia terkejut mendapati barang-barangnya masih utuh, dijaga dengan penuh kesabaran. Sejak saat itu masyarakat makin menaruh hormat. Muhammad kecil pun digelari Al-Amin, yang terpercaya. Menjelang Perang Badr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang meluruskan barisan para sahabat. Beliau membawa tongkat kecil, memastikan barisan rapat dan kokoh. Tiba-tiba,
tongkat Rasulullah menyentuh perut sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, izinkan aku membalasnya." Rasulullah membuka bajunya dan memberikan kesempatan kepada Sawad. Namun bukannya membalas, Sawad justru mendekat, memeluk dan mencium perut beliau. Dengan mata berkaca-kaca, Sawad berkata, "Aku akan menghadapi perang ini. Aku ingin bagian terakhir dari tubuhku yang menyentuh dunia adalah kulitku menyentuh kulitmu." Para sahabat terharu dan semakin bersemangat. Menjelang perang Badar, para pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka khawatir, walau jumlah muslim sedikit, keberanian mereka sudah terdengar. Namun, ada satu hal, Bani Kinanah, suku yang biasa memusuhi Quraisy. Mereka khawatir bila keluar berperang, kota Makkah akan diserang dari belakang. Pada saat itu, syaitan datang menyamar sebagai seorang tua dari Bani Kinanah. "Jangan takut pada Bani Kinanah, aku akan melindungi kalian. Tidak seorang pun dari mereka yang akan menyerang Makkah. Pergilah dan hancurkan Muhammad serta pengikutnya." Mendengar jaminan itu, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah semakin yakin untuk berangkat perang. Kaum Quraisy pun keluar dengan penuh kesombongan, membawa 1000 pasukan lengkap dengan kuda dan peralatan perang. Namun, ketika perang benar-benar dimulai dan para malaikat turun menolong kaum muslimin, syaitan yang menyamar itu tampak gentar. Ia berbalik melarikan diri. Ia berkata, "Aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Seorang budak berkulit hitam yang memilih Islam di tengah ancaman dan siksaan kaum Quraisy. Bilal tidak hanya diuji dari segi fisik, tapi juga imannya yang luar biasa kuat. Setiap kali majikannya, Umayyah bin Khalaf, menindih tubuhnya dengan batu besar yang membakar, Bilal tetap tegar mengucapkan, "Ahad, Ahad," menegaskan keesaan Allah yang Maha Esa. Siksaan itu bukan sekadar rasa sakit, melainkan juga bentuk tekanan agar Bilal kembali pada keyakinan lamanya yang menyembah berhala. Namun, Bilal justru semakin kuat dan tak tergoyahkan. Ia menolak tunduk, meski nyawa menjadi taruhannya. Keteguhan hati Bilal mengguncang banyak orang. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, "Bilal adalah tuan kita, dan ia dimerdekakan oleh tuan kita, Abu Bakar." Kisah Bilal membuktikan bahwa keimanan sejati tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan atau ancaman kematian. Batu panas dan siksaan yang kejam tak mampu memadamkan cahaya keyakinannya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar hijrah menuju Madinah, Quraisy mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap beliau. Surokah bin Malik, penunggang kuda tangguh, segera berangkat mengejar dengan kudanya. Debu berhamburan, ia hampir menyusul, namun kudanya tiba-tiba terperosok ke tanah. Ia bangkit lagi, mencoba kembali, tetapi kudanya jatuh sekali lagi hingga membuatnya takut. Saat itu, ia sadar ada perlindungan Allah yang menjaga Nabi. Dengan gentar, ia meminta ampunan dan keselamatan. Rasulullah lalu bersabda penuh kasih, "Pergilah, wahai Surokah. Kelak engkau akan memakai gelang Kisra." Janji itu terbukti di masa depan. Di awal Perang Badar, 3 Quraisy maju menantang. Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Dari barisan muslimin, tampil 3 pahlawan, Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits. Pertarungan pun pecah. Hamzah menebas Syaibah. Ali menjatuhkan Al-Walid. Namun Ubaidah terluka parah saat melawan Utbah. Dengan bantuan Hamzah dan Ali, Utbah akhirnya tewas. Tapi Ubaidah pun gugur, menjadi syahid pertama dalam Perang Badar. Duel ini menjadi tanda bahwa kemenangan sejati bukan pada jumlah, tapi pada iman dan pertolongan Allah. Di padang luas kaum Tsamud, Nabi Saleh datang membawa peringatan dari Allah. Kaumnya terkenal kuat, mampu memahat gunung jadi istana. Namun hati mereka keras. Mereka menantang, "Jika benar utusan Allah, keluarkan unta betina dari batu." Dengan izin Allah, batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor unta raksasa. Mukjizat nyata di depan mata. Nabi Saleh berpesan, "Biarkan unta itu makan dan minum, jangan sakiti." Tapi kesombongan menutup hati mereka hingga unta itu dibunuh. Azab Allah pun turun, menghancurkan kaum Tsamud tanpa sisa. Bisa enggak kamu tukar harta dengan cinta Rasulullah? Jawab di komentar ya. Rasulullah duduk membagikan unta dan emas kepada kaum Muhajirin dan suku-suku yang baru masuk Islam. Ekspresi wajah mereka senang. Kaum Ansyar di sisi lain hanya saling menatap dengan wajah sedikit kecewa. Mengapa kami tidak mendapat bagian?
Lalu Rasulullah mengumpulkan Ansyar. Rasulullah berdiri di depan kaum Ansyar. Wajah beliau lembut penuh kasih sayang. Apakah kalian tidak rela orang-orang pulang membawa unta dan kambing, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah bersama kalian? Wajah kaum Ansyar yang meneteskan air mata, lalu tersenyum sambil mengangguk. Mereka serentak berkata dengan penuh keikhlasan, "Kami ridha ya Rasulullah." Kaum Ansyar berjalan pulang bersama Rasulullah di bawah cahaya bulan malam Madinah. Mereka pulang tanpa harta, tapi membawa cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah rumah sederhana di Mekah, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah sejarah umat manusia, Muhammad. Pada saat yang sama, dunia menyaksikan tanda-tanda besar yang menandai perubahan zaman. Di Persia, api suci kaum Majusi yang selama ribuan tahun tak pernah padam, tiba-tiba padam tanpa sebab yang jelas. Danau sawah yang sangat diagungkan oleh masyarakat setempat mengering seketika, menandakan berakhirnya era lama. Istana Kisra yang megah retak, dan 14 balkon megahnya runtuh satu persatu, simbol runtuhnya kekuasaan zalim yang telah lama berkuasa. Para peramal Persia pun kebingungan, merasakan ada sesuatu yang besar dan dahsyat akan mengguncang dunia. Sementara itu, di Mekah, bayi Muhammad lahir dengan wajah yang bersinar penuh cahaya, seakan membawa rahmat dan harapan baru bagi seluruh alam. Malaikat-malaikat menjaga beliau sejak lahir, melindungi sang pembawa petunjuk. Ibunda Aminah binti Wahab merasakan kedamaian luar biasa saat menggendong putranya, tanda kehadiran sosok mulia. Pada masa itu, umat manusia hidup dalam kegelapan, dikuasai penyembahan berhala dan kezaliman yang merajalela. Kini, cahaya petunjuk telah lahir yang kelak akan menerangi seluruh dunia dengan ajaran kasih dan keadilan. Dialah Rasulullah Muhammad, rahmat bagi seluruh alam semesta. Tahukah kamu, sejak usia 2 tahun, Rasulullah Muhammad sudah menunjukkan perilaku yang jauh lebih matang dibanding anak seusianya. Banyak yang menyaksikan kedewasaannya setara anak berusia 6 tahun. Ketika tiba waktu pengembalian Rasulullah kepada ibunya, Halimah dan suaminya merasa sangat berat melepaskannya. Mereka memohon kepada Aminah agar Muhammad kecil tetap tinggal bersama mereka, karena kehadirannya membawa berkah luar biasa bagi keluarga mereka. Aminah pun mengizinkan dengan penuh harap, sambil berpesan agar Muhammad dijaga dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Rasulullah kemudian tinggal bersama Halimah hingga usia 6 tahun. Suatu hari, saat Halimah sedang memasak di dapur, tiba-tiba anaknya berteriak panik bahwa Muhammad diserang oleh 2 orang. Halimah segera berlari dan menemukan Muhammad kecil sedang terbaring lemah. Ketika ditanya, Muhammad menjelaskan bahwa 2 orang datang kepadanya dan mengambil sesuatu yang hitam dari dadanya. Halimah lalu memeriksa dan menemukan bekas jahitan di dada Muhammad. Karena kejadian luar biasa ini, Halimah dan suaminya merasa sangat takut dan panik, lalu segera mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah demi keselamatan dan kebaikan sang anak. Bayangin puluhan gajah raksasa berjalan menuju Ka'bah. Tapi sebelumnya boleh di-subscribe dulu ya untuk kisah-kisah sejarah Islam lainnya. Abraha, penguasa sombong dari Yaman, datang dengan pasukan raksasa. Barisan gajah gagah, debu padang pasir berterbangan, langkah mereka menuju Ka'bah, rumah Allah. Namun saat gajah terbesar mendekati Ka'bah, ia berhenti. Tak peduli cambuk, tak peduli teriakan. Seolah alam tahu ini bukan sekadar bangunan biasa. Tiba-tiba langit terbuka. Ribuan burung ababil datang dari cakrawala membawa batu-batu panas azab Allah. Batu itu menghantam pasukan satu persatu. Perisai hancur, gajah-gajah roboh, dan Abraha sendiri binasa. Ka'bah tetap kokoh, berdiri dengan cahaya suci. Dan hari itu dunia tahu rumah Allah tak bisa dihancurkan. Di lembah Mekah yang dulu sunyi, kini tumbuh kehidupan. Tenda-tenda berdiri, unta-unta ditambatkan, dan Ismail kecil mulai beranjak dewasa. Sejak kecil, ia ditempa kerasnya gurun. Kakinya terbiasa menjejak pasir panas, hatinya terbiasa dengan doa ibunya Hajar. Hari demi hari, Ismail belajar, dan satu keahliannya paling menonjol, memanah. Tarikan busurnya tegas, anak panah melesat menembus sasaran. Bukan sekadar permainan, tapi latihan jiwa seorang pejuang. Orang-orang Jurhum kagum. Ismail tumbuh gagah, penuh adab, rendah hati, tapi kuat dalam tekad.
Gurun yang tandus membentuknya jadi pribadi yang kokoh. Dialah Ismail, putra Nabi Ibrahim. Pemuda yang kelak menjadi kunci sejarah besar dan leluhur Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemenangan kaum muslimin di Khaybar, dendam membara di hati Zainab binti Al-Harith, seorang wanita Yahudi yang ingin membalas kekalahan kaumnya. Ia menyusun rencana berbahaya dengan menyiapkan seekor kambing panggang istimewa. Lalu bagian pahanya yang paling disukai Rasulullah diberi racun sangat kuat dan mematikan. Zainab berharap racun itu akan membunuh Nabi sebagai balas dendam atas kekalahan yang menimpa kaumnya. Ketika hidangan itu disajikan, Rasulullah segera mencicipi, namun dengan hikmah dan perlindungan Allah, beliau merasakan ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa pada makanan tersebut. Beliau langsung menghentikan makan dan memperingatkan para sahabat agar tidak ikut menyantapnya. Sayangnya, salah seorang sahabat, Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu, sudah terlanjur menelan daging beracun itu dan akhirnya wafat akibat racun tersebut. Rasulullah selamat karena Allah melindunginya. Kisah ini menunjukkan betapa Allah menjaga nabinya dari makar jahat manusia, sekaligus menjadi pelajaran penting tentang bahaya kedengkian, pengkhianatan, dan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi tipu daya yang berbahaya. Di kota Makkah, Muhammad kecil sudah dikenal jujur dan amanah. Meski masih belia, tutur katanya lembut dan disukai banyak orang. Suatu hari, seorang pedagang asing menitipkan barang dagangannya. Muhammad pun menerima amanah itu dengan penuh kesungguhan. Siang berganti malam, hari pun berlalu. Namun pedagang itu tak kunjung kembali. Muhammad tetap menunggu, setia menjaga titipan itu. Meski lelah dan panas matahari menyengat, ia tidak beranjak. Amanah baginya adalah janji yang tak boleh dikhianati. Hingga akhirnya pedagang itu kembali. Ia terkejut mendapati barang-barangnya masih utuh, dijaga dengan penuh kesabaran. Sejak saat itu masyarakat makin menaruh hormat. Muhammad kecil pun digelari Al-Amin, yang terpercaya. Bayangin, lembah tandus, tanpa air, tanpa manusia, tapi justru di sanalah awal mula Mekkah lahir. Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk meninggalkan Hajar dan bayi kecil Ismail di padang gersang. Hajar sempat bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab, ya. Dengan iman, Hajar yakin Allah tak akan meninggalkan mereka. Dari air mata dan doa itu, lahir peradaban besar di Mekkah. Bukti bahwa iman yang tulus bisa mengubah gurun sunyi jadi pusat dunia. Pernahkah kamu mendengar kisah ketika Nabi Ibrahim kedatangan 3 tamu misterius? Suatu hari 3 pria asing datang ke rumah beliau. Dengan penuh keramahan, Nabi Ibrahim menyambut mereka dan segera menghidangkan makanan terbaik. Namun, ketiga tamu itu tidak menyentuh makanan sedikit pun. Merasa heran, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya dalam hati. Ternyata mereka adalah malaikat utusan Allah yang membawa kabar gembira. Istrinya, Sarah, akan melahirkan seorang anak bernama Ishak. Sarah terkejut, namun bersyukur dan beriman pada janji Allah. Bayangin, para raksasa hancur berterbangan karena kesombongan, tapi sebelumnya boleh di-subscribe dulu ya untuk kisah Islami lainnya. Di tanah Ahqaf, kaum Ad hidup penuh kemegahan. Tubuh mereka besar, bangunan mereka menjulang, kekuatan mereka disegani. Namun, di balik kejayaan itu, mereka menolak ajakan Nabi Hud untuk beriman. Kesombongan membuat mereka menantang kebenaran dan memperolok utusan Allah. Hari-hari berlalu, langit berubah muram. Angin dingin datang, perlahan berubah menjadi badai dahsyat. Selama 7 malam 8 hari, angin itu menghancurkan segalanya. Kaum Ad musnah, hanya meninggalkan reruntuhan dan pelajaran. Tanpa iman, kekuatan tak berarti. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang raja zalim yang memiliki tukang sihir dan mencari murid muda yang berbakat? Dari pencarian itu ditemukanlah seorang pemuda cerdas dan penuh semangat. Namun, pemuda ini justru belajar iman kepada Allah dari seorang rahib yang bijaksana. Dengan izin Allah, pemuda itu diberi karunia luar biasa, mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk kebutaan dan lepra, yang membuat banyak orang kagum. Ketika kabar ini sampai ke telinga raja, ia sangat marah dan merasa terancam. Raja berusaha membunuh pemuda itu dengan cara-cara ekstrim. Pertama, dilempar ke gunung yang tinggi, namun Allah menyelamatkannya.
kemudian dilempar ke laut yang dalam, dan sekali lagi ia kembali dengan selamat. Akhirnya pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Kumpulkan seluruh rakyatmu, ikat aku dengan kuat, lalu panahlah aku sambil mengucapkan, Bismillah Robbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini." Raja pun menurutinya. Saat anak panah melesat dengan menyebut nama Allah, pemuda itu wafat. Namun yang mengejutkan, seluruh rakyat justru berseru, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini." Raja semakin murka dan menggali parit besar berisi api, lalu membakar siapapun yang beriman kepada Allah. Kisah penuh keimanan dan keberanian ini Allah abadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Buruj, sebagai pelajaran bagi kita semua. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 35 tahun, banjir besar melanda Makkah dan merusak Ka'bah. Suku-suku Quraisy pun sepakat untuk membangunnya kembali secara bersama-sama. Namun, masalah besar muncul saat tiba waktunya meletakkan Hajar Aswad. Tiap pemimpin kabilah merasa paling berhak untuk meletakkan batu itu di tempatnya. Ketegangan pun meningkat, bahkan hampir menimbulkan pertumpahan darah di tengah masyarakat Makkah. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada siapapun yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram keesokan paginya. Ternyata orang itu adalah Muhammad Al-Amin, yang dikenal sangat jujur dan bijaksana. Dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta sehelai kain besar. Lalu setiap pemimpin kabilah memegang ujung kain tersebut bersama-sama dan mengangkatnya hingga ke sudut Ka'bah. Setelah sampai di tempatnya, Rasulullah sendiri yang mengambil batu itu dengan tangannya dan meletakkannya pada posisi yang tepat. Pertikaian pun selesai dengan damai. Sejak saat itu, Muhammad semakin dikenal sebagai sosok yang bijak, penuh amanah, dan menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Makkah. Di sebuah malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Wahyu dari Allah. Perintahnya jelas. Sembelihlah putramu Ismail. Hatinya bergetar. Esok hari, dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai anakku, aku diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail dengan mata penuh keyakinan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Di lembah sunyi, ayah dan anak itu berjalan menuju tempat pengorbanan. Air mata jatuh, namun hati ikhlas. Pisau sudah diletakkan di leher Ismail. Lalu datanglah seruan agung, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu?" Pisau pun tak melukai Ismail. Sebagai gantinya, Allah menurunkan seekor domba. Itulah bukti ketaatan, kisah pengorbanan terbesar yang dikenang hingga hari ini setiap Idul Adha. Sahabat Nabi minum khamr saat berjihad. Sebelumnya boleh di-subscribe dulu ya. Saya doakan supaya teman-teman sehat dan mendapat keberkahan Allah. Di saat benteng Khaybar berhasil dibuka, ada satu benteng di mana orang-orang Yahudi menyimpan berdram-dram khamr karena memang mereka ahli dalam mengolah khamr. Lalu Rasulullah meminta sahabat yang bernama Abdullah untuk mengecek penyimpanan tersebut. Sahabat yang dulunya juga seorang peminum khamr digoda oleh syaitan. Maka diminumlah khamr yang ada di hadapannya itu hingga dia mabuk berat. Rasulullah menanyakan di mana Abdullah, maka ditemukanlah ia di penyimpanan khamr dan tergeletak mabuk. Maka Umar menghadirkan dan melaknatnya. Lalu datanglah Rasulullah dan berkata, "Janganlah engkau menghardiknya ya Umar, karena sungguh Abdullah adalah ahli Badr, maka pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya." Lalu Abdullah memohon maaf atas kesalahannya.